Oke teman-teman, jadi kita akan review satu unit Glock 19X ya teman-teman. Jadi kita buka dulu. Nah ini dia teman-teman, Glock 19X. Kalau ini generasi kelima ya teman-teman, generasi kelima. Generasi kelima, catnya udah premium teman-teman. Catnya udah premium, lumayan bagus. Kalau untuk grip ya, grip yang terlihat jelas membedakan generasi 5 dan generasi yang sebelumnya. Kalau generasi yang sebelumnya dia mempunyai di sini apa namanya timbul-timbul di sini. Sedangkan generasi kelima dia rata, datar. Jadi dia lumayan enak digenggam. Untuk chamber ya teman-teman, dia udah menyerupai Glock 22 teman-teman. Jadi untuk powernya lebih kuat daripada Glock 19. Ini keunggulannya Glock 19X. Jadi ibaratnya bukan kekurangan sih teman-teman. Jadi Glock 19 ini hanya ada satu warna, dia hanya warna tan. Jadi kalau teman-teman nyari Glock 19X yang warna black, dia nggak ada lagi, memang nggak ada lagi, belum ada. Ibaratnya sampai sekarang belum ada sih. Jadi dia hanya warna Glock warna tan seperti ini teman-teman. Tampilannya cukup 1:1 ya teman-teman. Jadi dia menyerupai yang aslinya, realnya. Ini udah kita full upgrade. Jadi teman-teman tinggal beli unit, kita udah upgrade sendiri. Jadi nggak perlu upgrade lagi. Untuk powernya lumayan, chamber sama dengan Glock 22 ya teman-teman. Jadi dia udah mempunyai chamber yang panjang, besar. Jadi otomatis powernya lebih kuat. Untuk tutupnya juga udah menyerupai sama ini apa namanya Glock 22. Pengunci CO2 nya juga udah menyerupai Glock 22. Hanya panjangnya aja yang beda sama warnanya teman-teman. Ini dia Glock 19X Umarik teman-teman, buatan Jerman. Dia kita mempunyai kaliber 6 mili. Jadi cat do premium, chamber udah otomatis besar, udah full upgrade, generasi kelima. Jadi kalau teman-teman mau silahkan WA di deskripsi nanti teman-teman. Jadi the real ya. Coba saya bandingkan dengan Glock 19 yang biasa teman-teman. Jadi kita coba kita bandingkan dengan Glock 19 biar kita tahu detail perbedaannya ya teman-teman. Jadi ini Glock 19, ini Glock 19X. Yang pertama bisa teman-teman lihat di grip ya, gripnya pasti udah beda. Ini menandakan generasi kelima teman-teman, generasi yang terbaru. Yang kedua, detail detail asli, detail aslinya lebih detail. Ini hanya saja dia berwarna tan, makanya terlihat kurang sangar ya teman-teman. Detailnya seperti ini. Untuk catnya juga teman-teman, kalau kita ibaratnya kita lihat langsung, dia catnya lebih halus, lebih mulus Glock 19X daripada Glock 19. Kurang tahu kalau ibaratnya Glock 19 generasi kelima juga ya, kita kurang tahu. Tapi untuk ini perbedaannya di grip. Yang pertama di grip, dan ya itu saja sih. Untuk detailnya lebih menyerupai ya, lebih menyerupai ini daripada ini ke yang real. Jadi itu dia perbedaannya dari Glock 19 dengan Glock 19X. Untuk Glock 19X dia kalau airgun 19X udah mempunyai safety lock dia di bawah teman-teman. Jadi kita ini udah safety,
Kalau ibaratnya dia masih 19, kalau dia jenis airgun dia belum mempunyai safety teman-teman. Jadi ini lebih nyaman dipakainya walaupun di lapangan, di safe ruangan safety. Ini masih tidak terlalu bahaya gitu teman-teman. Jadi itu dia Glock 19X. Jadi kalau ada ibaratnya yang kurang jelas teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Tolong bantuannya teman-teman di subscribe supaya channel ini bisa berkembang teman-teman. Supaya bisa kita upgrade review-review unit-unit yang baru, ataupun ibaratnya kalau nanti channel ini makin berkembang kita akan review juga unit-unit laras panjang, AEG, GBBR gitu teman-teman. Jadi kita niatnya untuk belajar tentang airsoft gun, airgun, kita belajar tentang handgunnya, laras panjangnya, rifle-nya. Kita belajar tentang itu teman-teman supaya kita ibaratnya lebih paham dengan unit olahraga ini teman-teman. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini unit ya teman-teman untuk olahraga, bukan untuk bela diri teman-teman. Jadi jangan disalahgunakan ketika kita membawa ataupun menyervis unit ini. Ketika kita di jalan kita harus mengetahui safety-nya gimana. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk safety-nya teman-teman. Kalau kita ibaratnya contohnya kita dari rumah membawa unit ini ke lapangan contohnya, kita harus melepas CO2. Melepas CO2 dari, kalau ibaratnya airgun kita melepas CO2, kosongkan peluru, lepas magazine, lepas CO2 dari belakang. Jadi dia seperti ini teman-teman, kosong, masuk hard case ataupun gun case. Ya, kita harus ibaratnya kalau bahasa sehari-harinya itu tuh koper senjata teman-teman. Kita harus menyimpan di koper senjata dengan keadaan terlepas semua. Jadi tidak ada ibaratnya unsur pembelaan ataupun bela diri. Nanti kita ketemu sama kepolisian, kita punya surat izin bahwa kita latihan di lapangan, kita akan diringankan sama kepolisian. Tapi kalau ibaratnya udah ada peluru di dalam, CO2 di dalam, magazine di dalam gini, apalagi melekat di bagian tubuh, kita akan diproses teman-teman. Jadi kita menghindari itu. Makanya saya jelaskan dari awal, ini bukan unit bela diri teman-teman. Jadi kita harus bijaksana untuk menggunakan ini. Jadi gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Supaya kita ibaratnya kita beli unit baru, kita review laras panjang. Kalau bisa nantinya channel ini makin berkembang, kita review untuk unit laras panjangnya teman-teman. Laras panjang seperti AEG ya teman-teman, untuk unit-unit skirmish lah, AEG, GBB ya teman-teman. Jadi ini masih kelas airgun ya teman-teman. Ini masih kelas airgun, belum airsoft gun. Jadi yang membedakan airgun sama airsoft gun itu sebetulnya di klub ya teman-teman. Kalau ibaratnya undang-undang dia sama semua, ini airgun semua teman-teman. Airsoft gun semua. Kalau ibaratnya jenis ini airsoft gun semua. Cuman kenapa klub membedakan ini dengan airsoft gun? Karena tekanannya agak lebih tinggi teman-teman. Jadi ini tidak boleh digunakan untuk skirmish teman-teman. Makanya dibuatlah inisiatif dari klub bahwa ini airgun. Jadi tekanannya tinggi teman-teman. Jadi nggak salah juga dari tim-tim teman-teman kita yang dari klub bahwa membedakan ini dengan airsoft gun karena tekanannya lebih tinggi gitu teman-teman. Jadi ini hanya bisa tembak target, tembak reaksi. Kalau ibaratnya kita bilang skirmish atau tembak-tembakan lah bahasa awamnya, ini belum bisa teman-teman. Ini memang nggak bakalan bisa karena tekanannya tinggi teman-teman. Jadi berbahaya. Ini hanya yang digunakan untuk skirmish itu unit yang menggunakan green gas teman-teman. Ya, yang menggunakan green gas seperti ini. Bukan tenaga CO2. Kalau tenaga CO2 lebih keras daripada green gas teman-teman. Jadi ini unit untuk olahraga, bukan untuk bela diri teman-teman. Jadi apapun yang terjadi,
apapun yang terjadi, walaupun keadaan terancam, terapa segala macam, ini tetap unit olahraga tidak diperbolehkan untuk melindungi diri, ya teman-teman. Jadi kenapa seperti itu kita nggak tahu, undang-undangnya seperti itu teman-teman, karena negara kita ini negara hukum, jadi kita tetap akan diproses kalau ibaratnya kita menyalahgunakan. Terima kasih teman-teman.